Nia Natania alias Oi akhirnya resmi ditahan. Setelah melalui proses begitu panjang selama hampir 2 bulan, setelah sempat berkelit dan membantah berbagai tudingan terkait kasus dugaan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, kemarin 12 November 2021, pihak kepolisian Polda Metro Jaya akhirnya resmi menetapkan Oi sebagai tersangka. Oi yang awalnya sangat yakin bahwa dirinya tidak bersalah hanya bisa tertunduk diam ketika keluar dari gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye, Oi yang biasanya lantang dalam berkata-kata, bahkan tak bersuara sedikit pun saat para awak media menghujaninya dengan sederet pertanyaan. Kini setelah resmi menjadi tersangka dan harus meringkuk dalam tahanan, benarkah Oi memendam penyesalan teramat dalam? Bagaimana pula dengan Nia Daniati, sang ibu? Benarkah Nia syok melihat nasib yang dialami putrinya? Kasih jalan dong, kasih jalan. Oi, gimana mau? Oi, gimana? Kasih jalan, Mas. Mas, permisi, kasih jalan. Awas, ya. Yang namanya kalau udah ditetapkan sebagai tersangka, untuk ditahan kan harus ada pemeriksaan kesehatan dulu baru diserahkan ke penahanan. Penahanannya 20 hari ke depan. Nanti setelah itu, kalau berkasnya belum selesai, akan diperpanjang pengadilan penuntut umum. Ya, alasannya karena sudah cukup bukti dan sudah masuk unsur. Sejak kasus penipuan CPNS mencuat, dugaan bahwa Oi akan ditahan santer terdengar. Bagaimana tidak? Korban dugaan penipuan bukan berjumlah puluhan, melainkan ratusan orang. Tepatnya 225 orang dengan total kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Salah seorang dari korban tersebut adalah guru Oi sendiri saat dirinya duduk di bangku SMA. Keikutsertaan guru Oi bernama Agustina itu tak pelak menambah pelik persoalan penipuan yang dituduhkan ke Oi. Bagaimana tidak? Santer terdengar, Agustina sendiri kabarnya juga ikut terlibat dalam kasus ini dengan cara merekrut korban. Namun Agustina tidak ditahan seperti Oi. Kenyataan itu membuat kuasa hukum Oi, Susanti Agustina, meradang. Bersama tim kuasa hukum yang lain, pengacara Susanti akan melaporkan Agustina ke penyidik. Bahwa Oi ini kan tidak sendiri, dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau Oi sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan Oi. Jadi sebenarnya ini Oi tidak sendiri. Jadi Oi itu kalau tidak ada Ibu Agustin yang merekrut begitu banyaknya, itu Oi nggak akan seperti ini kan gitu. Jadi dia yang merekrut dan keterlibatan Ibu Agustin banyak sekali. Fakta-faktanya ada. Semua kita udah serahkan kepada penyidik. Menurut berita bahwa kerugiannya 9,7. Faktanya di dalam ini ya di sini ya di penyidikan, ini yang kita ketahui hanya 570 dan pelapor itu hanya 570 juta dan pelapornya hanya 11 orang. Sebagai seorang ibu yang mendidik dan membesarkan anaknya, Nia Daniati tentu terpukul dengan kasus yang menjerat Oi. Begitu pula dengan Rafli Entilaar, suami Oi. Rafli mengaku tidak mengetahui sama sekali tindakan Oi yang melakukan tindakan penipuan terhadap ratusan korban dengan iming-iming dijadikan pegawai negeri sipil. Lantas, bagaimana dengan Nia Daniati? Benarkah Nia tidak lagi peduli dengan Oi yang sudah berkali-kali terjerat kasus hukum?
Bagaimana pula nasib Oi setelah ditahan? Benarkah kuasa hukum Oi akan mengajukan penangguhan penahanan? Belum, itu udah ada pemberitahuan melalui surat. Nanti kita akan sampaikan ke keluarga. Oh, ibunya udah tahu. Terus ibunya responnya seperti apa? Ya, dia sebagai orang tua hanya mengatakan bahwa untuk Oinya harus ya tegar lah ya. Ini cobaan dan juga dia juga berharap ya ini semoga cepat selesai masalahnya. Ya, kita akan ajukan penangguhan tahanan. Kapan diajukannya, Pak? Besok kan pasti kita udah ajukan penangguhan tahanan. Ya, bukan kali ini saja Oi terjerat kasus hukum. Sebelum kasus penipuan tes CPNS yang membawa Oi mendekam di balik jeruji tahanan, Putri Nia Daniati dari pernikahan pertamanya dengan pria asal Brunei Darussalam bernama Muhammad Hisham itu juga pernah terjerat kasus yang tak kalah pelik. Tahun 2012 silam, Oi dituding membawa kabur emas dan berlian oleh pedagang emas dan berlian. Oi dilaporkan karena tak kunjung membayar cicilan berlian yang telah dibelinya. Beruntung, kasus tersebut berakhir di meja perdamaian. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2016, Oi lagi-lagi terjerat kasus, yakni dugaan penggelapan uang dan mobil sewaan seorang wanita bernama Yeti. Saat berada di tangannya, mobil tersebut rupanya hilang tanpa bekas. Lagi-lagi, kasus ini berakhir damai, lantaran Oi siap mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Setahun berselang, Oi kembali terseret kasus dugaan penggelapan uang sebesar 61 juta rupiah. Kini Oi benar-benar kena batunya. Aksi dugaan penipuan tes CPNS membawanya mendekam di balik jeruji tahanan. Bila kelak terbukti di persidangan, Oi terancam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kalau 378 kan 4 tahun. Jika Olivia Natania resmi jadi tersangka,